pada mulanya agama masuk juga menggunakan budaya. Jadi bukan agamanya itu sendiri. Makanya pernah saya sampaikan, ya, kalau kita berani membuka, misalnya kenapa orang Sasak itu sholatnya 3 kali, ya kan? Itu kan karena orang Hindu, ya kan, yang di daerah Lombok itu sholatnya juga 3 kali. 3 kali. Iya. Nah, iya itu sholat kan wetun telu. Iya. Nah, terus akhirnya orang Sasaknya disebut sholat wetu telu, kan iya. gitu kan. Iya. Sekarang ini masih banyak di negara Indonesia ini orang yang umurnya 500 tahun, 600 tahun. Nggak perlu nitis. Orangnya ada. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi orangnya itu ada. Iya. Kita yang sudah berpendidikan bisa mengecek apa benar dia umurnya 350 tahun. Bisa kita cek. Bagaimana Pak caranya? Loh. Tes DNA apa gimana? Enggak, ngeceknya sederhana. Bapak sekolah tidak. Ya kan? Berarti kalau 350 tahun umurnya, di sini ada raja siapa? Oh, dia sebut langsung. Oh, waktu itu raja ini, waktu itu benar secara ilmu. Jadi seperti itu, bukan DNA, bukan anu. Seru ini. Istirahat dulu. Kita ganti tema. Iya, tema selanjutnya. Kita ganti tema ini Pak Ojim, Ya. karena untuk bahasan Anunnaki saya kira sudah cukup. Ini mungkin saya mau beralih sedikit ke Waton minal iman. Hubul Waton minal iman. Oh ya. Cinta tanah Jadi air. cinta tanah air sebagian daripada iman. Nah, mohon dengan paparaken tentang Hubul Waton minal iman. Iya, jadi terima kasih Mas Dodi ya. Jadi kita kemarin baru memperingati ya kan hari 10 November. Jadi dengan demikian mengapa mereka itu sampai berani bertaruh ya nyawa untuk membela kemerdekaan. Kenapa saya sebut untuk membela kemerdekaan? Karena pada waktu itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka ya. Yaitu 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan 10 November itu 10 November 1945. Tapi itu Bung Tomo perlu minta endorse kalau bahasa sekarang itu ya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi boleh tidak kita melakukan perlawanan, ya kan? Kita lakukan jihad untuk berani melawan mereka itu ya. Nah, kalau secara kesahihan memang kita tidak menemukan hadis tentang ya hubul waton minal iman ya. Hadis bahwa semua mengatakan itu hadis, ya itulah kehidupan. Tapi kalau ditelusuri siapa ya yang menjadi perawinya ini itu nggak ketemu. Ya. Tapi banyak kan yang perawinya ada, ternyata tidak lebih sahih daripada yang tidak ada perawinya, kan gitu kan. Nah, anggap saja hubul waton minal iman itu ya hadis yang sudah tersebar secara umum sehingga tidak memerlukan perawi. Ya. Mengapa? Kan ada definisi. Ya, kalau yang mendengarkan itu ada lebih dari 3 orang saja sudah disebut mutawatir kan gitu kan. Iya. Ya. Nah, kalau sudah mutawatir itu kan tidak memerlukan lagi dari siapa ini dari siapa, tidak perlu lagi karena sudah tersebar ya. Oleh karena itu banyak hadis-hadis pendek yang kalau ditelusuri secara perawi nggak ketemu ya. Tapi menyebar di dunia Islam dari awal ya. Nah, akhirnya kita lihat di Al-Quran ya, Al-Quran secara qat'i atau secara jelas ya, secara terang benderang ya, karena perjuangan Nabi itu memperjuangkan perilaku ya, maka bukan lawan musuh, bukan lawan negara lain, sehingga Al-Quran secara konkret misalnya tidak menyatakan ada cinta kepada tanah air itu bagian dari iman ya. Nah, tidak demikian. Tapi misalnya kalau kita membaca surat ya
Al-Hajj ya ayat 39 ya, itu dikatakan di situ ya, diizinkan kamu berperang karena kamu diperangi. Nah, jadi kalau diperangi saja ya kan, itu diizinkan untuk melawan, apalagi ya sebuah negara yang dijajah, diserbu dan sebagainya. Nah, jadi di situ. Nah, disinilah orang-orang Islam di Indonesia itu dengan ikatan hubul waton minal iman, maka yang harus dipertahankan itu adalah negara yang aman akan melindungi semua pemeluk agama. Nah, jadi kita justru di dalamnya ini nggak boleh berebut menang-menangan pengikut agama. Ya. Jadi yang kita pertahankan lebih dulu adalah Indonesia Raya. Ya, ini yang harus dipertahankan lebih dulu. Ya. Kalau Indonesia Raya itu ya bisa maju dan kuat, ya, seperti lagunya itu sendiri, ya, stansa 1 sampai stansa 3 itu yang menceritakan jayalah pulonya, jayalah lautnya, jayalah semuanya, ya kan? Ya, maka semua pemeluk agama, pemeluk kepercayaan itu akan bisa hidup rukun. Nah, tapi bangsa asing tidak ingin terjadi kerukunan itu. Makanya persoalan-persoalan agama dijadikan sesuatu yang sensitif. Kalau ada ya ngomong keliru ini itu sudah langsung seperti menyalakan kompor begitu untuk bertarung ya. Nah, memang itu tujuan bangsa asing. Karena kalau orang di dalam sebuah negara itu tarung karena agama, itu menjadi lemah negara itu. Itu harus kita akui, gitu loh. Ya, tadi kan yang diizinkan itu kan konteksnya agama ini. Kamu boleh melawan kalau diperangi. Ini dalam hal militer, invasi seperti itu, atau misalnya kalau penjajahan ideologi, terus ekonomi, itu bagaimana Pak Koji? Iya, jadi namanya penjajahan itu dalam semua aspek. Berarti bisa nanti dilawan balik? Loh, iya. Jadi misalnya ada budaya, kalau nggak bisa ngikuti sistem budaya yang ada, ya ditolak. Ya. Makanya bangsa kita ini dulu sudah cerdik. Semua yang datang dari luar diterima pelan-pelan dengan cara akulturasi dan asimilasi. Ya, akulturasi itu kalau ya kan kedua-duanya antara budaya kita dengan budaya luar itu ya dipadukan. Ya, saya memberikan contoh misalnya ya kan ketika bangsa Cina mulai banyak yang migran ke Jawa, ya kan, banyak yang bermigrasi ke Jawa, maka mereka kan ada secara Imlek itu ada perayaan, ya kan, yang namanya perayaan Imlek itu adalah Cap Gomeh pada tanggal 15 rembulan, ya. Nah, orang Jawa langsung membuat lontong dengan orang Cina itu lontong Cap Gomeh, ya. Lontong Cap Gomeh sangat kental adanya di wilayah Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Semarang, ya sampai Semarang, kan gitu kan. Nah, apa di situ? Lontong itu sudah kita kenal orang kita, lontongnya itu kan gitu kan. Ya, jadi lontong itu bukan dari sana, dari kita, ya kan. Nah, tetapi orang Cinanya selalu dibuat itu pada hari Imlek Cap Gomehnya. Jadi akhirnya terkenal kan. Ya, dan lontong Cap Gomeh karena mereka tahu bahwa orang-orang Jawa pada waktu itu agama Islam, makanya ya tidak ada babinya. Lontong Cap Gomeh asli loh ya. Iya. Jadi mereka juga menghormati berarti. Nah, mereka juga menghormati. Jadi kan nggak perlu memang itu tadi ada itu. Ya karena sudah masuk ke sini ya harus bisa dong. Ya. Paling tidak akulturasi itu tadi. Lebih dalam lagi itu asimilasi. Ya udah kita ciptakan yang baru sehingga yang dari luar nggak kelihatan, yang dari dalam tidak kelihatan, ya kan?
Ya, jadi seperti itu. Nah, kita banyak sekali kan yang akulturasi itu. Seperti di Jakarta ada Gambang Kromong. Ya kan, lihat sistem tariannya, anunya kan masih mirip ya kan, yang di Cina. Tetapi dengan gaya gambangan, gaya anunya ala Betawi juga tampak sekali kan gitu. Ya. Jadi kita harus seperti itu. Berarti sebenarnya ketika entah itu budaya dari luar masuk ke tempat kita, ke Nusantara, ini kalau melakukan pendekatan secara sosial budaya, sepertinya lebih mudah masuk Ya, mudah dan masuk. damai. Iya. Kalau memakai landasan agama, kok sepertinya kok carut marut mesti ada gesekan itu. Pak Iya, Hasim. pada mulanya agama masuk juga menggunakan budaya. Jadi bukan agamanya itu sendiri. Oke, ya. oke, iya, Ya, iya, makanya iya, iya. pernah saya sampaikan, ya, kalau kita berani membuka, misalnya, kenapa orang Sasak itu sholatnya 3 kali, ya kan? Itu kan karena orang Hindu, ya kan, yang di daerah Lombok itu sholatnya juga 3 kali. Iya. Nah, iya itu Sholat kan. wetun telu. Iya. Nah, terus akhirnya orang Sasaknya disebut sholat wetu telu, kan iya. gitu kan. Iya. Dan sampai hari ini orang Sasak tua-tua ya tetap masih seperti itu, ya. Jadi bedanya hanya kan gini saja kan, orang asli ya istilahnya, karena dulu tidak pernah kita sebut agama Hindu kan itu kan, ya agama Bali kan gitu kan. Belakangan kan itu disebut agama Hindu itu, ya. Itu kalau subuh ya kan pas matahari terbit, maka orang Islamnya melakukan sholat sebelum matahari terbit, ya kan. Kalau duhur ya kan, maka orang Islam setelah lengser, orang Hindunya pas matahari di tengah-tengah. Iya. Maghrib juga orang Hindunya pas matahari terbenam, ini setelahnya. Dan bisa di tempat yang sama, sehingga ada masjid, ada apa itu ya jadi satu aja, tinggal ininya ya. Sama juga sama Islamnya, misalnya di Mesir ya kan, itu juga terjadi suatu apa itu sistem yang bisa nerima. Misalkan mazhab Syafi'i itu kalau Jumatan itu sholatnya itu pas duhur, tapi kalau mazhab Maliki sholat Jumatnya ya itu pas waktu asar. Ada dilakukan di satu masjid, orang Mesir sudah biasa. Ini antara guru dan murid kan ini. Imam Malik kan beliau gurunya Imam Syafi'i. Iya. Kan? Iya. Iya. Ya, tapi begitulah agama itu. Pada mulanya Pada kan gitu kan. mulanya. Iya. Ketika dibawa ke ranah politik, ya. Nah, ini. Ini. Nah, siapa yang bawa ranah politik? Penjajah. Karena penjajah akan lebih mudah untuk menghancurkan kalau agama dibawa ke ranah politik. Oke. Iya. Kalau tidak di ranah politik, orang biasa-biasa saja. Seperti hubungan antara seorang guru dan murid, seperti beliau tadi, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Ini kan memang sering beda pendapat. Saya pernah ingat tentang masalah bab rezeki saja, beliau berbeda. Imam Malik bilang, sebenarnya kalau kita yakin rezeki itu akan datang meskipun kita tidak bergerak atau bekerja. Tapi sebaliknya Imam Syafi'i tidak, Ya, harus ikhtiar. harus kerja, Iya. harus ikhtiar. Nah, ini kan dua sisi yang sangat kontras sekali ini, Pak. Gimana nih penjelasannya? Begini, ya. Jadi tetap ini dalam rangka hubbul watan minal iman. Iya. Ya, jadi kan ini semua kita bicarakan supaya kita tetap cinta tanah air. Betul. Contohnya saja dibawa ke fikih, ini contohnya, ya kan. Jadi kalau kita melihat fikih, ya kan, maka yang paling awal guru fikih itu yang terkenal itu adalah Ja'far As-Shadiq, ya. Ja'far As-Shadiq itu adalah cicit datuk dari Nabi Muhammad, dari generasi ke-6 ya dari Nabi Muhammad. Nah, punya murid banyak, cuma di antara murid itu ada Hanafi, ada Maliki. Ya.
apa yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, ya, yang dilanjutkan begitu saja melahirkan apa yang kita kenal sebagai Islam Syiah 12 imam. Iya. Ya, jadi kalau orang Iran itu mazhabnya adalah mazhab Syiah 12 imam, itu mengikuti Ja'far As-Shadiq, gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Hanafi, ya. Maka sang guru membiarkan murid-muridnya itu untuk berpikir, karena semua ini kan dikembalikan ke Al-Quran. Itu masalahnya, ya. Karena orang-orang biasa nggak memiliki kemampuan untuk membaca, memahami Al-Quran lebih dalam, maka guru-guru itu berhak menjelaskan, menurut saya begini, ya. Lalu supaya tidak terjadi kekisruan, biasanya membagi kapling. Misalnya Maliki pada waktu itu, ya saya kalau gitu memilih di Madinah, tapi Imam Hanafi keluar ke Baghdad, ke Hanwa, seperti itu, ya. Baru nanti di belakang hari yang Baghdad, yang ini ketemu jadi satu, kisruh dulu, ya. Walaupun setelah diberitahu, loh itu dulu kita dari guru yang sama, kan gitu kan. Jadi artinya apa? Pikiran terbuka untuk memahami sesuatu nilai dan cocok dengan lingkungannya, itu yang diperlukan untuk kita bisa mencintai tanah air kita. Ya, misalnya Afghanistan. Afghanistan sampai hari ini berpegang pada madhab Hanafi, ya, tidak berpegang pada madhab-madhab yang lain. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak terlalu keras dalam melakukan sesuatu memilih Syafi'i. Jadi sebagian Mesir, terus Malaysia, ya, kita itu madhabnya menjadi madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu madhab yang sangat toleran terhadap budaya, terhadap adat. Karena kaidah madhab Syafi'i itu adat selama tidak berlawanan. Nah itu kan, dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa diterima. Maka ziarah kubur diterima, kan begitu kan. Tahlilan diterima. Jadi seperti itu. Tetap ini tentang cinta tanah air tadi sebagian dari iman, ya. Seperti kita ketahui kan pernah terjadi peristiwa berkaitan SARA yang terjadi di negara kita, seperti di Ambon, Poso. Banyak dari kalangan pemuka agama Islam waktu itu yang mungkin berhaluan agak keras. Ini mereka menyerukan jihad. Kalau ini lingkup dalam koridor cinta tanah air ini, berarti kita kan harusnya berpikiran lebih luas. Sebenarnya kan itu tidak boleh. Bagaimana ini Pak Wajim menyikapi tentang hal ini? Bukan cerita kan ini, artinya kejadian. Iya, kejadian. Kejadian seperti di Poso, di Ambon, karena kedudukan atau posisi pemerintah itu lemah. Ya, ketika posisi pemerintah lemah, selalu ada orang yang memanfaatkan. Jadi mengail di air keruh, ya. Makanya kita tidak boleh posisi pemerintah itu lemah. Begitu lemah, udah. Ya. Nah, posisi pemerintah itu lemah itu seperti apa? Ya, misalnya dia dihadapkan pada kondisi sosial yang banyak mengalami ketidakadilan. Kan sebenarnya kalau undang-undang dasarnya kan, maka dibentuklah pemerintah untuk melindungi segenap tanah air dan seluruh warga. Nah, berarti kalau warga sampai cekcok, berarti posisinya lemah. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, mencerdaskan, mensejahterakan dulu, ya, bangsa, lalu mencerdaskan. Ya. Nah, tiga ini pokok yang utama. Jadi memberikan perlindungan, mensejahterakan, terus mencerdaskan.
Jadi kalau sampai timbul kekisruhan, ya, itu karena kita memang belum cerdas. Ya, kalau kita lihat apa itu netizen ngomentari berbagai macam TikTok dan sebagainya, kan paling semerawut karena nggak cerdas. Iya. Ya, kalau cerdas kan kita nggak terpancing, paling senyum, paling nggak, kan seperti itu, ya kan? Malah awet enom kalau senang senyum baca, ya, anggap guyonan itu TikTok itu. Waktu itu kan banyak penggalangan massa Pak Mujem ya, relawan yang ingin berangkat ke Poso, ke Ambon, yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan banyak yang menghimpun dari mereka. Jadi yang ingin saya tanyakan, kenapa kok para pemuka agama ini, saya tetap kasih dalam tanda kutip pemuka agama karena mereka tokoh-tokoh kan, kok tidak mengedepankan dalam itu tadi perwatonnya, kok mereka ini perang-perangan hanya urusan agama, bukan masalah ini satu saudara setanah air kan gitu Pak. Betul Mas Dodi, kan gini kan, ketika posisi pemerintah itu lemah, ya, maka tokoh-tokoh agama ini, tokoh-tokoh agama loh ya, kan dia menghitung dulu, kalau saya diam apa efeknya, kalau saya bangkit apa untungnya, kan dari situ. Jadi emosi memang yang dipancing. Jadi yang pinter itu yang menciptakan keruh itu, yang pinter itu. Nah, dalam kondisi begini masing-masing tokoh agama emosi karena apa? Melihat warganya, ya. Melihat warganya di sana, waduh, iya, terbunuh. Nah, tapi kalau posisi pemerintah kuat, pemerintah langsung menghentikan. Kalau pemerintahnya kuat, tidak sampai ada tokoh-tokoh agama turut campur. Jadi seperti itu. Saya bukan bermaksud untuk ke sana sih, ke arah pemerintah. Yang saya ingin tekankan di sini kepada para pemukanya, kenapa kok mereka itu kesadarannya kok hanya melingkupi rasa bela karena ini urusan sesama saudara seagama, bukan saudara setanah air, yang lingkupnya lebih luas tentunya. Karena menyangkut kehidupan. Iya. Lah ya, karena menyangkut kehidupan, ya, orang tahu kan lawannya juga dibantu oleh kelompoknya. Ya kan, jadi semua orang ingin melindungi umatnya istilahnya. Semuanya ingin melindungi. Nah, maka emosi yang muncul bukan rasio. Iya. Ya. Terus kurang cerdas memang, tapi itu kalau misalnya ini orang Islam ya, sudah nggak bila apa-apa, habis Mas. Habis ya. Habis. Nah, kalau habis nanti punya efek lebih lanjut. Berarti Islam itu gak berani. Akhirnya umat yang lain bisa meninggalkan. Umat Islam yang lain meninggalkan. Siapa yang merasa rugi? Para mubalik, karena duit ini. Ini kan isinya perut ini kan, ya. Jadi di situ. Makanya kita harus mendorong terus supaya ya semua pihak mencintai tanah air. Akhirnya kalau mencintai tanah air ya mendukung pemerintah untuk seperti yang sekarang disampaikan Pak Prabowo. Kami akan memerintah dengan bersih, memberantas korupsi, dibuktikan. Seluruh tokoh agama membela. Iya. Iya. Termasuk cinta tanah air ini. Loh, itu cinta tanah air. Yang nyata. Iya, itu nyata itu. Tidak guyonan lagi gitu. Tapi perlu menaturalisasi menteri nggak kira-kira Pak Gojim? Ya itu urusan sekunder. Tapi yang penting kan Pak Prabowo pidato, ya kan, bahwa saya akan memerintah dengan bersih agar tercipta suasana untuk membangun Indonesia ke depan. Ya, dengan bersih, memberantas korupsi dan sebagainya itu harus didukung oleh semua pihak. Apakah itu tokoh agama, apakah itu tokoh LSM, harus didukung. Tidak hanya ngomong, ya. Tidak hanya ngomong, apa iso saya tidak boleh begitu. Ya Pak, bisa sanggup kami akan
Nah, jadi gitu kami akan. Jadi di situ ya. Yang parah itu di Departemen Agama yang lebih Lah, nanti gampang. Iya, kalau tokoh-tokoh agama sudah kami akan bela Bapak karena untuk berantas korupsi. Nggak peduli di departemen kementerian apa saja. Jadi harus mulai berani jujur ke sana, gitu loh. Nanti teroris-teroris itu bisa nggak ada, Mas. Iya. Teroris itu ada kan karena kita masih bisa diadu domba, kita masih bisa diprovokasi. Jadi seperti itu. Jadi dalam Cinta Tanah Air itu kita dengarkan pernyataan Presiden. Nah, pernyataan Presiden yang mengarah memberantas korupsi, pemerintahan yang bersih, nah itu harus didukung secara penuh. Ya, di situ. Jadi bukan hanya mosok iso sih. Mosok iso. Nah, itu tidak boleh. Ayo Pak, bisa. Kami dari warga, misalnya apa ini, kelompok ini dukung. Kami dari kelompok ini dukung. Ya. Jadi gampangannya kalau secara terbuka ya, orang Muhammadiyahnya bilang kami dukung. Orang NU-nya bilang kami dukung. Orang LDI bilang kami dukung. Wes semuanya itu kami dukung untuk berantas korupsi. Sama tablet juga ya Pak ya? Iya. Ya. Nggak ada istilah anu itu mosok iso itu. Mosok iso nggak ada. Iya, nggak ada. Ya. Berarti belum jujur hatinya kalau masih mempertanyakan itu. Belum jujur untuk membela tanah airnya gitu loh. Nah, ini kan kaitannya seperti di salah satu bait syair di Indonesia Raya kan, bangunlah jiwanya. Iya. Ini kan berarti masih tidur kita ini. Ya memang masih tidur. Kebanyakan, nah yang tidur kan kebanyakan yang di atas-atas ini Pak Ojim. Ya makanya konten ini adalah untuk mengingatkan. Untuk membangunkan ya Pak ya. Jadi hari ini kita menyampaikan hubul waton minal iman, ya cinta tanah air itu bagian dari iman, yang mengingatkan semua pihak. Ya, kita tahu mungkin dalil sudah lebih apal mereka, tapi yang paling penting menghayati dalil untuk kenyataan itu yang paling penting. Ya, jadi kalau sudah dihayati langsung bisa bergerak. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau titisan itu sudah paham, ya, maka tidak seperti yang disangka orang. Jadi orang menitis itu tidak hanya kepada bayi. Pada sudah besar begini pun bisa menitis. Namanya menitis. Makanya itu dikisahkan pada pewayangan Romonitis, ya kan? Nitis ke siapa? Romo. Ya. Jadi di situ ke Krishna. Terus Laksmana menitis ke Arjuna. Artinya Krishna dan Arjuna sudah ada gitu loh. Itu nitis. Jadi seperti itu. Jadi bukan nitis itu dalam pengertian simpel kayak ketitisan mbahmu, anu, tidak seperti itu. Dan orang yang nitis itu biasanya orang yang memiliki kemampuan untuk bisa akhirnya yang dititisi itu bisa membawanya, bisa mengembannya. Jadi itu. Apakah ada kriteria untuk seseorang menjadi titisan seperti itu, Pak Ahmad? Loh ada, cuma kan kalau nitis itu dia tidak dikenal siapa yang nitis. Ya. Jadi orangnya yang ketitisan itu bisa langsung, kemarinnya orang ini kok biasa-biasa saja. Sekarang kok ngedap-ngedapi, pintar sekali anu. Karena ada yang nitisi. Nah, jadi di situ. Ya. Jadi nitis itu bisa ketika bayi, bisa ketika dalam perjalanan. Jadi belum tentu selalu dari bayi berarti ya Pak Tos? Apanya? Belum tentu selalu titisan itu dari selalu bayi. Dari bayi, ya kan? Dan orang yang bisa nitis itu orang yang sudah bisa moksa. Betul. Ya, kalau belum bisa moksa ya tidak bisa nitis. Jadi orang-orang yang menitis pada zaman sekarang itu orang-orang zaman dahulunya memang berilmu tinggi ya Pak? Berilmu tinggi dan sudah bisa moksa. Bisa moksa. Nah, seperti itu. Kemungkinan bisa nggak Pak, misalnya beliau itu menitis sampai berkali-kali gitu?
Misalnya tahun ini beliau menitis misalnya di kerajaan Majapahit atau di mana? Enggak, menitis itu kan tidak seperti candaan. Dia menitis itu punya misi. Lah kalau berkali-kali kan seperti orang candaan. Iya. Oh gitu. Guyonan ya Pak Wajib. Iya, guyonan. Ya, kalau misalnya orang bekas Ratu Mojopahit nitis, kita nggak pernah dijajah kalau bisa nitis berkali-kali. Ya. Tidak berarti nitis itu tidak bisa berkali-kali, tapi kalau modelnya itu nitis modelnya, ya nggak ada. Karena nitis itu ilmu yang tinggi, membutuhkan orang yang dititisi itu yang memiliki, ya kan, istilahnya casing, ya, yang bisa untuk ditempati itu, ya, sehingga dia bisa mewujudkan kembali cita-cita luhurnya dulu. Jadi orang nitis bisa 1000 tahun lagi, bisa 2000 tahun. Jadi selalu punya misi ya Pak ya? Yo, punya misi itu dolenan Mbak, nitis itu Mbak. Iya, betul. Ya. Seperti Kalau itu, ya, Pak. nitis itu tandanya nggak sakti, berarti nggak bisa ngerampungkan sesuatu. Iya. Kalau orang bisa merampungkan sesuatu kan ada perlu waktu yang sehingga waktu itu ngalami degradasi. Ketika waktu sudah parah, maka dia datang. Makanya kalau di dalam Weda dikatakan, dan aku akan turun ketika bumi sudah dirusak. Nah, jadi ada proses. Ada proses. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi masalahnya percaya, tapi nitis itu tidak seperti candaan. Dia perlu waktu, perlu nuansa, perlu gebrakan. Begitu sudah nitis, apa misinya? Indonesia merdeka. Merdeka sudah. Misinya sudah terpenuhi. Nah, gitu loh. Mungkin nggak kalau misalnya ada yang menitis itu Pak, misinya itu memang membantu Indonesia menjadi mercusuar dunia. Mungkin nggak tuh Pak? Loh, itu tidak hanya orang yang menitis. Kalau saya yang sudah banyak belajar, sekarang ini masih banyak di negara Indonesia ini orang yang umurnya 500 tahun, 600 tahun, nggak perlu nitis, orangnya ada. Ya, betul. Ya. Ya. Jadi orangnya itu ada. Iya. Kita yang sudah berpendidikan bisa mengecek apa benar dia umurnya 350 tahun. Bisa kita cek. Bagaimana Pak caranya? Loh. Tes DNA apa gimana? Enggak, Oh, ngeceknya sederhana. Bapak sekolah tidak. Ya kan? Berarti kalau 350 tahun umurnya, di sini ada raja siapa? Oh, dia sebut langsung. Oh, waktu itu raja ini, waktu itu benar secara ilmu. Jadi seperti itu, bukan DNA, bukan anu. Langsung. Saya 350 tahun hidup ini. Berarti kita susut. Kalau tahun 2000 dikurangi 350. Siapa saja yang dikenal itu? Kenal. Ya. Nah, kalau sudah kenal, ya sudah dia tahu. Ya kan? Pada waktu di Ponorogo, ya kan, saya ikut bertempur, ya. Pada waktu itu yang jadi panglimanya ini, yang jadi penasihatnya ini. Bisa cerita. Cuma kan orang-orang demikian nggak akan cerita ke sembarang orang, itu Ya, saja betul. masalahnya. Betul Pak. Menurut selama ini perjalanan saya percaya bahwa Eyang Prabu Siliwangi itu masih hidup Pak. Mungkin kemungkinan seperti itu ada kan Pak? Loh, ada. Iya. Iya. Jadi kalau hidup ya, itu saya sudah pernah ya sama namanya seseorang, ya, saya tidak tahu beliau itu masih hidup atau sudah wafat karena ini pertemuan tahun 2000. Ya. Beliau bisa ngaset pembicaraannya waktu kencana. Bisa. Ini Pak, ini ada kaset kosong. Saya akan bicara dengan sana. Bapak nggak mendengar, tapi nanti dibuka. Ada dengan bahasa Sunda kunonya, bukan Sunda sekarang. Nah, seperti saya sudah pengalaman ketemu orang demikian. Ya. Jadi dia misalnya, aku bisa Pak ngomong sama orang ini, bilang ya, aku bisa ngomong sama jiwa orang yang sudah meninggal. Itu bukan sistemnya ngomong-ngomong, sini ambilkan kaset baru yang kosong, kaset baru yang kosong. Nanti saya ngomong-ngomong,
nanti kita putar kasetnya. Nanti omong-omongan ada di situ ya Pak. ada. Gitu kan. Memang untuk masalah perjalanan spiritual orang itu kan beda-beda ya Pak ya. Oh iya beda. Mungkin ada yang lewat jalur ikut perguruan gitu kan. Iya. Atau mungkin ada yang sendiri gitu kan Pak. Oh iya bisa, lewat ketitisan bisa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi menurut Bapak, apakah nanti Indonesia benar-benar bisa menjadi mercusuar dunia Pak? Loh, saya yang nulis bukunya ya. Saya sebut di buku itu bahwa Indonesia bakal anu, dan saya berkali-kali menyatakan ya Indonesia bakal itu. Ya. Cuma kan di situ kita harus melihat tanda-tanda, gitu loh. Ya, saya selalu mengatakan tahun persisnya saya tidak tahu, tapi secara hitungan Primbon Jawa itu baru nanti 2061 sampai 2071 hitungannya, gitu kan. Nah, sekarang artinya apa kalau dari 2061 itu? Kalau sekarang 2024, ya kan masih sekitar 37 tahun, ya kan? Nah, ini kan harus ada persiapan yang disebut periode waktu, window, ya. Sekarang ini, jadi tahun 2021 sampai Mei 2029, kita berada di window sancaya. Ya. Apa artinya? Window ini harus diisi untuk rekonsiliasi semua pihak. Rekonsiliasi itu adalah pernyataan untuk hidup bersama tanpa lagi mempermasalahkan siapa salah, siapa benar. Kalau masih mempertanyakan, kamu salah ya harus minta maaf dulu, itu bukan rekonsiliasi. Masih mengedepan ego Pak. Iya, kalau rekonsiliasi ya sudah, kita semua bangsa Indonesia, cinta tanah air Indonesia, bareng maju ke depan sama. Siapa penghalangnya? Harus kita betul-betul kita hadapi. Penghalang bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam negeri. Ya. Penghalang dari dalam negeri bisa berupa teroris, bisa berupa orang-orang kaya yang tidak mau kekayaannya surut untuk berbagi kepada bangsa ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sampai 29 itu sancaya. Artinya 5 tahun lagi kita masih bisa untuk rekonsiliasi. Nah, nanti tahun 29 sampai tahun 37 ya, itu namanya windu adi. Artinya Pak? Nah, windu adi itu artinya ya kan bahwa kita itu harus mulai mengedepankan nilai-nilai adi, nilai-nilai yang luhur. Kembali ke nilai-nilai Nusantara mungkin ya Pak ya? Ya bisa, pokoknya nilai-nilai luhur dulu, ya kan? Ya tentunya dari Nusantara, maksud dari luar Nusantara, ya kan? Kan kita itu sudah punya nilai-nilai luhur dari Sabang sampai Merauke itu. Orang bisa kumpul bersama, apa sih yang disebut kebaikan menurut suku Anda? Nanti semua kebaikan-kebaikan itu dipadu, kan ketemu. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi windu ini nggak boleh kesampingkan begitu saja, karena windu itu seperti musim. Kalau musim mau tanam harus musim hujan, jangan musim kemarau. Gitu loh. Jadi kalau sampai 29 ini lepas, windu adinya nggak bisa bangun. Karena nilai-nilai baik itu ketika sekarang sancaya ini kita benar-benar bisa saling menghormati, saling menghargai, duduk bareng, tidak ada yang dinyatakan siapa salah, siapa benar. Menyongsong kehidupan ke depan sama.
cinta tanah air Indonesia. Nah, harus begitu, Mbak. Ya seperti Pajajaran Anyar ya Pak ya. Nah, bisa. Ya. Semua orang kan setara. Setara. Jadi kita semua harus bersatu untuk membangun Indonesia ini kan menjadi Indonesia maju. Nah, nanti 37 ya sampai 45 itu namanya Windu Kuntara. Nah, itu memaksimalkan ya perbuatan-perbuatan tadi yang berasal dari nilai-nilai yang baik, yang tinggi tadi dimaksimalkan. 45 bisa tercapai, bisa kalau sekarang sudah bisa rekonsiliasi. Tapi kalau sekarang nggak bisa rekonsiliasi, ya nggak bisa. Kemarin kan Pak Prabowo kan menyatakan bahwa kita harus bekerja sama ya Pak ya. Ya kemungkinan mungkin ada kan Pak buat rekonsiliasi itu kan. Ya kalau saya tipe orang yang bukan mungkin, tapi kalau beliau ngomong begitu, kita wujudkan aja, gitu loh. Iya, kalau mungkin itu kan nanti nggak dijalan-jalankan. Ya, kita wujudkan aja. Ini agak di luar konteks nih, Pak. Iya, kalau ascension itu menurut Bapak gimana? Kita naik dari bumi 3D ke bumi 5D. Apakah itu terjadi nanti? Loh, kan gini, kan terjadi itu terjadi. Cuma kalau bawahnya itu masih, itu ya nggak terjadi. Gitu loh. Itu tadi saya katakan kan, kalau ini diisi sesuai dengan karakter windunya ya jadi. Ya kan itu sampai 29 ya kan. Ini sancaya, artinya rekonsiliasi. 29 sampai dengan 37 ya. Itu adi. Artinya memang pada waktu itu meningkatkan nilai-nilai yang baik, terus memaksimalkannya nanti 3745. Tapi windu itu juga datang namanya windu sangara 45 hingga 53 ya. Artinya banyak bencana. Jadi kalau misalnya adinya pun nggak bisa digarap, kuntaranya juga nggak maksimum, ya bencananya yang ada. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang biasa, Pak, untuk mewujudkan, membantu? Ya, kalau sekarang kan sancaya. Ya? Sancaya, kita ajak semua rukun. Kita ingatkan siapa yang masih nyinyir, ya, tolong jangan nyinyir, ya. Nanti akan menimpa Anda sendiri, ya. Junjung semangat untuk hidup bersama. Ya, ada perbedaan tidak jadi masalah. Karena namanya manusia itu lain kepala, lain isinya. Jadi yang penting bisa akur untuk rekonsiliasi bersama. Jadi kita harus bisa menerima semua perbedaan berarti. Duh, iya, kalau nggak bisa menerima perbedaan ya nggak ada rekonsiliasi kan gitu kan. Jadi rekonsiliasi itu wujud dari kita bisa menerima semua perbedaan. Jadi sudah tidak waktunya lagi kita mengatakan saya benar kamu salah, sudah tidak waktunya lagi. Ya, kita waktunya adalah melihat ke depan. Ya, perbedaan itu karena kita beda latar belakang. Kalau tidak ada latar belakang yang berbeda, ya nggak akan terjadi perbedaan. Ya. Latar belakang itulah yang membuat kita berbeda-beda ini. Nah, latar belakang itu meliputi pendidikan, keluarga, lingkungan, ya. Orang yang misalnya katakanlah ya sama orang Jawanya itu, orang Surabaya latar belakangnya bicara ceplas-ceplos, tidak pernah ya nutup-nutupi. Ya saya ini kan di konten ini selalu ngomong bebas saja, itu memang gaya orang Surabaya gitu loh ya. Jadi itu ya. Dan tidak pernah menyimpan dendam pada orang lain. Ya, itu juga gaya wong Surabaya, kan gitu kan. Bar kan gitu kan. Ya, jadi itu. Nah kita kita lain kepala, lain isi bisa berbeda. Maka tapi kita harus satu untuk membuat Indonesia ke depan jaya. Jangan Indonesia harus jayanya nurut ini, jangan nanti nggak ketemu lagi.
Ya Indonesia Jaya titik. Nah, jadi begitu gitu loh. Ya, kalau Indonesia Jaya artinya apa? Semua agama, semua kepercayaan terayomi, gitu loh. Tapi kalau kita sudah membuat, oh yang jaya harus ini, nggak ada yang terayomi, karena nanti yang lainnya cemburu. Oh, kok dia yang anu, nah gitu loh. Jadi harus bisa maju bareng. Nah, satu lagi Pak, mengenai Satrio Piningit ini. Ya. Apakah benar ada sosok satu yang menjadi pemimpin nanti, atau sebenarnya Satrio Piningit ini adalah orang-orang Indonesia yang memang sudah tercerahkan? Iya, kalau saya sudah pernah menyampaikan tentang Satrio Piningit di Ngaji Roso ini, saya sampaikan kesatria itu bisa golongan, bisa orang, ya. Jadi kalau orang berarti satu, kalau golongan ya banyak orang, tapi yang bersifat, yang berkarakter kesatria. Disebut Piningit karena sekarang masih tersembunyi. Ya, itu bisa anak-anak kita, bisa cucu-cucu kita. Ya, jadi di situ, maka kita tidak memerlukan satu orang atau banyak orangnya, tapi manifestasi Satrio Piningit untuk bisa mengantarkan ke depan jauh lebih penting daripada mencari-cari satu orang itu siapa.